Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang pantas yang dapat saya ucapkan selain rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam bentuk nikmat kepada kita semua hingga pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi dan menggali keilmuan, menuntut ilmu pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke haribahan Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islami seperti saat ini. Baik, untuk teman-teman penikmat podcast, selamat datang sebelumnya di podcast KKN Mid DR Faris Naufal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Naufal Susanto. Saya dari kelompok 72 KKN Mid DR 14 UIN Wali Songo Semarang, dalam rangka memenuhi salah satu misi dan program-program kerja individu yang saya usung selama pengabdian. Salah satunya adalah relasi agama dan sains dalam konteks kekerasan seksual. Jadi bagaimana perspektif agama dan perspektif sains dalam hal ini kesehatan atau ilmu pengetahuan memandang kekerasan seksual itu sendiri, dan dalam hubungannya dengan keluarga sebagai kamar utama atau fondasi pertama dari pencegahan kekerasan seksual itu sendiri. Oke, selanjutnya pada podcast kali ini saya alhamdulillah telah menghadirkan salah satu narasumber yang masyhur dalam bidang kekerasan seksual, dalam bidang keperempuanan. Beliau adalah Ibu Yulianti Mutmainnah, SHI MSOS. Beliau Kepala Studi PSIPP ITB Ahmad Dahlan atau Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Oke, baik, mungkin tanpa mengulur waktu lagi dan untuk memanfaatkan waktu yang ada, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yulianti untuk memaparkan mengenai materi atau topik pembahasan kita pada podcast hari ini. Silakan Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan kepada Allah kita kembali, dan semoga kita bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita nantikan ila yaumil akhir. Ibu bapak dan teman-teman yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya cintai, terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya. Mas Faris Naufal menghubungi saya untuk hadir dalam pertemuan webinar tentang kekerasan berbasis gender. Saya dalam hal ini mengambil tema langsung kekerasan seksual di komunitas. Yuk kita kenali dan tangani sama-sama sebagai kegiatan dari KKN MIT DR 14 UIN Wali Songo Semarang. Di sini juga saya ingin mengucapkan selamat datang, salam hormat kepada Ibu dan Bapak, dan juga mungkin ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kemudian Ibu-Ibu PKK. Assalamualaikum semuanya, termasuk juga pada pembimbing KKN Bapak Nur Hashim. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman mahasiswi dan mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang,
Saya ingin memulai presentasi saya tentang apakah sebenarnya kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu, ya, hasrat seksual, dan yang disasar itu langsung kepada alat-alat reproduksi perempuan. Dan sifatnya paksaan, begitu, dan mengakibatkan kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual, dan merugikan korban. Sedangkan pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk, ya, penting kita ketahui, ini siulan, main mata. Jadi kerlingan mata itu bagian dari pelecehan seksual. Siulan, halo cewek, cantik, godain kita dong, itu termasuk. Sweet, itu juga termasuk juga mempertunjukkan materi pornografi, colekan, sentuhan di bagian tubuh, menepok, menyentuh, itu bagian dari pelecehan seksual. Jadi kalau kekerasan seksual itu serangan, kalau pelecehan seksual itu sentuhan fisik maupun non fisik, jadi verbal maupun non verbal. Jadi beda, ya. Kalau kekerasan dalam pacaran apakah ada? Tentu ada, dan banyak sekali contohnya. Termasuk di dalamnya adalah catcalling, jadi memanggil dengan tujuan merendahkan, siul-siulan. Sedangkan kekerasan seksual itu pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, termasuk incest, memaksakan hubungan seksual sedarah. Banyak kita temui kasus paman pada ponakan, ayah pada anak perempuan, kakak kepada adik, dan lain sebagainya, termasuk kakek kepada cucu perempuan. Dan ini banyak sekali contohnya di masyarakat kita. Termasuk juga kekerasan dalam pacaran. Jadi dipaksa dicium oleh pacarnya, dipaksa untuk dipeluk, dan lain sebagainya. Siapa pelaku? Tadi sudah saya singgung, ada orang terdekat korban, ada orang yang tidak dikenal sama sekali. Misalnya petugas kebersihan kah, satpam kompleks, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan di mana tempat kita tinggal itu semua orang potensi menjadi pelaku dan semua orang potensi menjadi korban. Jenisnya bermacam-macam, kekerasan seksual pada anak, ya. Ada penganiayaan yang dilakukan oleh orang terdekat, bisa dilakukan oleh keluarga, teman sebaya, orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Kenapa kekerasan seksual masih sering terjadi? Karena ada faktor relasi kuasa antara korban dan pelaku. Misalnya guru dengan murid, bos dengan karyawan, orang tua terhadap anak, paman kepada ponakan. Dan yang paling menyedihkan adalah paradigma patriarkis yang memposisikan laki-laki itu lebih unggul dibandingkan perempuan. Ya, ibu dan bapak, perlu juga kita ketahui, relasi gender ini juga terjadi karena struktur di masyarakat kita yang tidak imbang. Termasuk juga mengatakan bahwa kodrat perempuan itu masak, mencuci, mengurus anak, ya, kemudian juga bersih-bersih, dan lain sebagainya. Padahal itu bukan kodrat, ya. Itu adalah peran sosial yang bisa dilakukan oleh suami atau istri secara bergantian atau bersama-sama. Sedangkan kodrat kalau merujuk pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya menetap dan tidak bisa diubah. Misalnya bayi baru lahir, diketahui dia perempuan atau laki-laki karena jenis kelaminnya. Warganegaraan, warna kulit, kemudian juga suku bangsa, itu adalah kodrat. Selebih itu bukan kodrat, ya. Jadi sekali lagi, masak, mencuci, ngurus anak, itu adalah bukan kodrat, itu adalah peran-peran sosial. Ini data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ibu dan bapak, penting diketahui bahwa mitos kekerasan seksual itu katanya korbannya itu orang dewasa. Terjadi karena perempuannya nggak pakai jilbab. Kejadiannya di malam hari. Dan yang paling menyedihkan adalah anggapan bahwa korban menikmati. Ini salah besar. Dan katanya pelaku itu orang lain. Ini mitos. Faktanya, bayi perempuan bahkan mayit perempuan itu bisa menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan berjilbab, perempuan bercadar, perempuan memakai baju panjang itu juga bisa menjadi korban kekerasan seksual.
bahkan terjadi di siang hari. Dan yang paling kita harus ubah paradigma yang mengatakan perempuan korban perkosaan untuk menikmati itu salah besar, karena sebenarnya korban mengalami depresi yang luar biasa, trauma, gila, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Pelakunya bisa orang dekat korban, bisa orang jauh termasuk keluarga, dan guru, dosen, tetangga, siapa saja bisa. Ibu dan bapak banyak tidak diketahui bahwa hubungan laki-laki dan perempuan secara reproduksi punya peran yang berbeda dan dampak yang berbeda. Perempuan punya peran reproduksi yang panjang sekali dan dampaknya juga panjang. Jadi menstruasi butuh sampai 14 hari, melahirkan butuh sampai 2 hari kalau kelahirannya spontan, nifas bisa butuh 40 hari, hamil 9 bulan, menyusui bisa butuh waktu 2 tahun. Bayangkan dengan laki-laki, mimpi basah cuma 2 menit, 2 jam, pipis cuma 2 menit, memproduksi sperma bisa setiap saat dan semuanya nikmat bagi laki-laki. Sehingga paradigma yang mengatakan korban perkosaan menikmati itu berangkat dari paradigma hubungan seksual laki-laki yang selalu nikmat. Padahal untuk perempuan belum tentu menikmati, bahkan dalam hubungan yang dipaksa itu berdampak psikis pada korban dan keinginan korban untuk bunuh diri. Jadi kita bisa paham kalau ada korban perkosaan itu inginnya bunuh diri, sebagaimana kasus seorang mahasiswi Unbra Universitas Brawijaya yang kemudian menelan racun di atas pusaran ayahnya. Jadi yang salah itu bukan korban tapi pelakunya, termasuk paman korban yang tidak melindungi korban dan menyalahkan korban. Bu dan Bapak, kekerasan seksual terjadi karena bias gender, termasuk tafsir agama, budaya patriarki, regulasi hukum yang minim. Kita tahu kasus di Jombang, seorang anak kiai melakukan perkosaan, kekerasan seksual kepada santri, tidak bisa dihukum. Nah, ini termasuk regulasi hukum ya. Sistem pendidikan, perempuan gak boleh jadi pemimpin. Itu secara tidak langsung mengkonstruksi perempuan menjadi makhluk yang lemah. Padahal lemah atau kuat itu adalah konstruksi budaya yang bisa dibentuk oleh siapapun. Adik-adik mahasiswi dan mahasiswa kita kalau tidak pernah latihan olahraga, tidak akan pernah bisa lari 100 meter dalam waktu mungkin hanya 5 menit atau 6 menit. Tapi buat orang yang latihan secara serius, lari 100 meter bukan hal yang sulit. Jadi sekali lagi, kuat dan lemah tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Laki-laki yang tidak pernah olahraga pasti kalah lari cepat dengan atlet perempuan. Atlet perempuan angkat besi pasti lebih kuat dari mahasiswa adik-adik kita yang tidak pernah olahraga. Kira-kira begitu ya. Jadi Bu dan Bapak, teman-teman, kuat atau tidak itu tergantung dari latihan. Budaya patriarki itu tercermin dalam lagu ini sebagai contoh ya, betapa budaya patriarki itu masuk ke dalam setiap lini kehidupan kita. Mari kita dengarkan bersama lagu berikut. Ini ada lagunya Adin, judulnya Kirana. Kita dengarkan. Oke, lagu kedua. Lagu kedua kita dengarkan. Ini dinyanyikan oleh Astrid ya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya. Jadi perempuan itu dikonstruksi untuk siap menjadi yang kedua. Walaupun dia nggak bahagia, yang penting laki-laki bahagia. Nah ini bagian dari konstruksi budaya. Sama seperti lagunya Adin tadi. Bila memang dia tercipta untukku, biarlah malam ini malam yang terakhir. Ya, jadi lemah. Lagu itu diposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Termasuk lagunya Astrid. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya. Jadi pasrah. Ini adalah konstruksi budaya yang menyebabkan perempuan menjadi tidak mandiri. Kemudian lagunya Dewa. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Jadi perempuan dijadikan objek seks. Perempuan dijadikan objek seks oleh laki-laki.
Nah, ini lagu Iwan Fals. Perempuan cantik itu disalahin. Jadi semua yang terkait dengan perempuan itu dianggap salah. Lagunya adalah Mata Indah Bola Pimpong, Masihkah Kau Kosong, Bolehkah Aku Membelai Hidungmu Yang Aduhai. Jangan marah kalau aku goda, sebab pantas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis. Ini kan kalimatnya bias gender banget ini. Jangan marah kalau aku goda, sebab kamu pantas digoda. Salah sendiri kau manis. Masa orang manis salah? Masa orang cantik salah? Ya kan? Jadi ini cara lagu untuk menjustifikasi menghinakan perempuan, bahwa perempuan cantik itu salah dan pantas digoda. Nah, kita harus merubah paradigma seperti ini. Begitu juga lagunya Jamrud, dia nggak mau nih disalahin. Lihat aja lagunya. Hei, salahkah aku yang jadi mau karena melihat isi dalam rokmu? Hei, kenapa kau mau saat kurayu? Dan kita kemudian saling berguling bergerak bebas di atas pantai. Jadi yang disalahin perempuannya lagi, bukan laki-lakinya. Jadi salah nih yang perempuannya. Begitu. Nah, begitu juga lagu One Direction ya, Still My Girls, itu juga begitu. Everybody won't take her. Jadi semua orang itu ingin mengambil pacarnya, ya. Jadi seolah-olah perempuan itu bisa diperebutkan. Ibu dan Bapak, kalau ada kasus kekerasan seksual dimanapun kita berada, kita harus mengubahnya dan berhenti menyalahkan korban. Ini terkait dengan hadis Nabi, man ro'a minkum mungkaron fayughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Man ro'a minkum mungkaron fayughayyir. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah. Jadi ibu bapak kalau misalnya mengetahui ada kasus kekerasan seksual harus lapor kepada polisi. Harus lapor kepada RT RW harus tahu. Begitu juga kalau terjadi di sekolah, di kampus. Jangan diam, tapi ubah. Nah, seringkali kita mendengar sekali lagi bahwa perempuan yang dipaksa, ditundukkan, disuruh pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi laki-laki dibiarkan liar. Seperti lagu-lagu yang tadi kita dengarkan bersama. Ada dalam surat An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Jadi perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Perintahnya kepada siapa? Laki-laki yang beriman. Kullil mu'minin. Jadi katakan kepada laki-laki yang beriman. Suruh apa? Yaghuduna min absarihim, menundukkan pandangannya dari melihat yang bukan halal. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Jadi laki-laki yang diperintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Baru kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 perintah menutup aurat. Jadi yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah laki-laki menundukkan pandangan. Nanti ini terkait dengan ayat yang lain, perintah bagi laki-laki menjaga wudunya. Menjaga wudunya dan tidak boleh menyentuh perempuan. La mastumun nisa. Itu perintahnya jelas bagi laki-laki menjaga wudu dan tidak boleh menyentuh perempuan. Selanjutnya dalam surat An-Nur, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Azka, jelas banget ini perintahnya, azka lahum, ya. Jadi perintah untuk menahan pandangan dari perkara yang haram, ya. Dan itu adalah lebih suci bagi mereka di sisi Allah. Innallaha khabirum bima yasnaun. Karena Allah maha mengetahui dari apa yang diperbuat oleh manusia. Dan tidak ada satupun dari perbuatan dari manusia yang tidak ada balasannya di yaumil akhir nanti. Jadi sekali lagi, perintah menundukkan pandangan ada pada laki-laki. Perintah menjaga kemaluan ada pada laki-laki. Perintah menjaga wudhu dan tidak boleh menyentuh yang bukan haknya. Ya, kecuali istri dan suami itu punya hak saling melengkapi, saling menyentuh, karena dalam surat Al-Baqarah sebagaimana libasun
pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Selebih itu dia tidak punya hak atas tubuh orang lain. Jadi penting sekali menjaga wudhu. Tidak boleh menyentuh lamastumun nisa. Ibu bapak, penting diketahui, Islam lahir sebagai pembeda bagi tradisi, budaya, dan ajaran sebelum Islam diturunkan. Itu sebabnya salah satu contoh adalah kelahiran perempuan dirayakan dengan akikah. Ketika menikah, perempuan berhak atas mahar. Dulu ketika perempuan nikah, dia seperti barang, suka-suka laki-laki. Kalau suaminya meninggal, perempuan menjadi barang yang diwariskan kepada klannya, kepada sukunya, bahkan kepada laki-lakinya. Kalau perempuan sedang haid, dianggap sebagai kotor, dijauhkan, ditaruh di hutan. Islam datang merubah tradisi itu. Ketika menikah, perempuan dihargai dengan mahar. Ketika ada yang meninggal, perempuan berhak atas waris dan mewariskan. Ketika perempuan haid, dia bukan manusia kotor sehingga harus dijauhi. Tapi dia bisa tetap makan satu meja denganmu, bersenda gurau denganmu. Kalimat Nabi begitu diperintahkan kepada para suami supaya memperlakukan istrinya dengan baik ketika perempuan sedang masa haidhah atau menstruasi. Jadi kalau Islam lahir saja sudah mengangkat derajat perempuan dengan baik, dengan terhormat, maka kita yang mengaku sebagai Nabi Muhammad wajib menjaga kehormatan perempuan dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga wudhu. Termasuk juga nanti dalam surat Al-Hujurat ayat 11, la yashor qaumun min qaumin ya. Jadi larangan bagi laki-laki untuk memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi memanggil dengan panggilan yang buruk saja dilarang, apalagi melakukan pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah sebagai khalifah di muka bumi, karena perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan dari tanah, bukan dari tulang rusuk laki-laki. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Bu dan Bapak, penting bagi kita melakukan penyadaran kritis, gerakan bersama, supaya kekerasan terhadap perempuan, pelecehan tidak terjadi di komunitas tempat kita tinggal. Penting sekali untuk mendengarkan hati, membuka mata, dan memperhatikan telinga, supaya kalau ada kasus kekerasan seksual, pelecehan kepada perempuan, kita bisa bertindak. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Selanjutnya saya tutup. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat nun wal qalam ma yasturun. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan karena memang sedang kurang sehat dari segi fisik dan keterbatasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yulianti atas penjelasan pemaparannya mengenai materi pada topik relasi agama dan sains dalam konteks ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Yulianti dapat menjadi wawasan atau menambah pengetahuan bagi kita sendiri dan dapat diaplikasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Ibu Yulianti yang telah berkenan bergabung dan juga berkenan untuk menjadi narasumber dalam podcast Relasi Agama dan Sains pada kali ini. Saya Faris Naufal Susanto dari kelompok 72 pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.